Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metabolisme yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Chelsea Salvian, Santi Andriani, Sharon Rosyarli. Jadi topik yang kami bahas ada metabolisme, metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Metabolisme sendiri yaitu serangkaian proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan yang melibatkan penguraian nutrisi yang menjadi energi yang digunakan untuk kehidupan dan pertumbuhan, serta pembuangan produk sampingan seperti karbon dioksida dan air. Ini melibatkan berbagai proses seperti pencernaan, respirasi, dan sintesis biomolekul. Metabolisme juga mencakup pertukaran zat antara ikan dan lingkungannya, seperti penyerapan oksigen dari air melalui insang dan pengeluaran limbah metabolik. Selanjutnya, pencernaan metabolisme hewan air. Proses pencernaan ikan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Ikan juga memiliki hati dan pankreas yang berfungsi untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Pencernaan berlangsung dengan cara mekanis dan kimiawi setelah ikan menelan makanan. Kemudian nutrisi diserap ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi di sini kami mengambil contoh pencernaan metabolisme dari ikan karnivora dan herbivora. Dapat dilihat dari gambar terdapat perbedaan. Sistem pencernaan karnivora sendiri umumnya lebih pendek karena memakan daging dan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk dicerna. Pencernaan karnivora cenderung memiliki usus yang lebih pendek dan proses pencernaan yang lebih efisien. Ikan karnivora cenderung lebih kecil karena memerlukan lebih sedikit energi untuk mendapatkan nutrisi. Sedangkan pencernaan pada ikan herbivora umumnya lebih panjang, karena serat tanaman yang dikonsumsi memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dan diproses. Proses pencernaan pada hewan herbivora lebih kompleks karena harus memecah selulosa dan serat tanaman yang sulit dicerna menjadi nutrisi yang dapat diserap. Tubuh ikan herbivora lebih besar karena mereka memanfaatkan sumber makanan yang lebih melimpah dan memiliki akses ke nutrisi yang lebih banyak. Selanjutnya, metabolisme terdiri dari dua jenis. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada katabolisme, yaitu proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil yang melepas energi atau adenin trifosfat, atau pembongkaran senyawa kompleks yang mengandung energi lebih rendah. Katabolisme sendiri dibagi menjadi dua respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen bebas, jadi oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen terakhir. Contohnya seperti ikan salmon atau lele. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Contohnya pada ikan belut, dan belut sendiri dapat menggunakan fermentasi laktat sebagai sumber energi ketika oksigen terbatas. Selanjutnya ada anabolisme, yaitu proses sintesis molekul sederhana menjadi molekul lebih kompleks yang membutuhkan energi atau adenin trifosfat. Anabolisme terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kemosintesis, proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi kimia. Yang kedua, sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Yang ketiga, sintesis protein. Sintesis ini melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Sintesis ini terjadi karena terdapat suatu zat berperan sebagai pengatur sintesis protein. Faktor yang mempengaruhi metabolisme hewan air sendiri ada bobot tubuh. Semakin besar bobot tubuh, maka semakin besar pula energi yang digunakan untuk memompa darah, respirasi, dan gerakan peristaltik usus. Yang kedua, konsumsi oksigen. Setiap kenaikan bobot tubuh akan menaikkan tingkat konsumsi oksigen dan selanjutnya akan menaikkan nilai metabolisme ikan. Yang ketiga ada suhu. Peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan tingkat konsumsi oksigen pada ikan. Selanjutnya, fungsi metabolisme pada hewan air. Yang pertama, memperoleh energi kimiawi. Yang kedua, menggabungkan zat pembangun menjadi protein
lemak, dan komponen lainnya. Yang ketiga, mempertahankan struktur dan fungsi jaringan tubuh. Yang keempat, menentukan tubuh energi, konsumsi oksigen, dan pengaruh pakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses kimia dan fisika mencakup anabolisme protein menjadi asam amino dan katabolisme asam amino menjadi protein. Metabolisme protein oleh organisme akuatik umumnya menghasilkan amoniak sebagai hasil ekskresi. Pada saat yang sama, protein dalam feses dan makanan yang tidak termakan akan diuraikan oleh bakteri menjadi produk yang sama. Selanjutnya jenis protein. Di sini ada dua jenis protein. Yang pertama itu ada glicoprotein, yang dimana protein tersebut itu mengandung karbohidrat, dan juga yang kedua itu ada lipoprotein. Yaitu lipoprotein itu merupakan protein yang mengandung lemak. Enzim memiliki beberapa banyak fungsi, yaitu yang pertama ada protein sebagai enzim, yang dimana itu sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang ada pada tubuh hewan air. Selanjutnya itu alat pengangkut atau transport, yang dimana protein itu dapat mengikat dan memindahkan molekul yang spesifik seperti hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam darah. Terus yang ketiga ada sebagai hormon, contohnya pada hormon insulin. Terus selanjutnya ada protein kontraktif, yang dimana itu proses gerak atau perubahan bentuk. Selanjutnya ada protein struktural, yaitu sebagai filamen memberikan perlindungan. Protein sebagai nutrien atau penyimpanan. Selanjutnya proses pembacaan protein. Protein dihancurkan oleh air untuk melarutkan makanan menjadi molekul protein. Kemudian protein dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida pendek. Selanjutnya dipecah oleh enzim erepsin dan menjadi asam amino. Setelah menjadi asam amino, langsung diserap oleh jaringan yang kemudian NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan oleh ginjal menjadi urea amonia. Selain itu, asam amino dideaminasi dalam hati menjadi keto, lalu masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dibandingkan dengan hewan darat, ikan memiliki tingkat kebutuhan protein yang tinggi. Otot menjadi organ utama tempat protein menumpuk, dan protein dalam otot menyumbang sekitar 50% dari total protein pada ikan. Dalam proses ini, hati menjadi salah satu organ besar yang memiliki sistem khusus dalam mengolah asam amino dan menyimpan protein dalam jumlah yang besar. Namun, sel dalam tubuh tetap memiliki batas toleransi dalam menimbun protein. Apabila telah mencapai batas maksimal, maka setiap penambahan asam amino dalam tubuh akan dipecahkan dan digunakan sebagai energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Selanjutnya, metabolisme protein pada krustasea. Katabolisme asam amino dan protein dapat menyediakan bahan metabolisme energi yang tinggi pada krustasea. Jalur degradasi asam amino pada krustasea ini serupa dengan yang terjadi pada hewan vertebrata. Perubahan glutamat, aspartat, dan alanin menjadi asam keto dikatalisis dengan transaminase. Pada kelenjar antena, jaringan otot, dan beberapa jaringan lainnya sering dideaminasi dengan serin dehidrase untuk menghasilkan pirufat dan amonia. Enzim ini digunakan dalam jalur kunci, dan pada jalur tersebut amonia yang dihasilkan dapat dibentuk dari asam amino. Katabolisme protein dapat dijelaskan sebagai berikut. Katabolisme protein dan asam amino menghasilkan bahan utama amonia. Degradasi asam nukleat pada tahap awal menghasilkan asam urat yang kemudian diubah menjadi urea dan akhirnya menjadi amonia melalui jalur urikolitik. Amonia dikeluarkan melalui insang, tetapi mekanismenya masih belum diketahui secara rinci. Kelenjar antena merupakan organ ionik, dan senyawa nitrogen disekresi dalam jumlah sedikit. Karena urea sangat mudah larut, maka bisa keluar melalui insang. Asam urat yang sulit terlarut tidak dibuang melalui ekskresi, tetapi melalui pengelupasan kulit atau molting dan pengelupasan sel lambung. Dan yang selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat pada hewan air. Karbohidrat sendiri memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan, pemanfaatan, dan juga penyimpanan nutrisi. Regulasi hormon karbohidrat dapat berinteraksi dengan nutrisi lain seperti protein dan juga lemak. Dan karbohidrat sendiri disimpan dalam bentuk glikogen yang digunakan sebagai cadangan energi. Dan ikan cenderung memiliki karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan hewan darat lainnya karena metabolisme utama dalam ikan yaitu didasarkan pada lemak dan juga protein.
Dan yang selanjutnya yaitu bentuk karbohidrat dalam pakan hewan air. Yang pertama ada monosakarida yang dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Yang kedua ada disakarida dalam bentuk sukrosa, laktosa, dan maltosa. Dan yang terakhir yaitu polisakarida yang dalam bentuk amilum, glikogen, dan juga selulosa. Dan yang selanjutnya yaitu proses metabolisme karbohidrat dalam hewan air. Yang pertama, secara singkat saya jelaskan di sini, amilase atau enzim amilase sendiri akan menguraikan amilum menjadi maltosa. Dan kemudian maltosa ini akan dipecah atau dibagi dua menjadi dua molekul glukosa, dan untuk glukosa ini sendiri dihasilkan kemudian diambil oleh sel-sel hewan dan diubah menjadi energi melalui proses glikolisis dan juga respirasi sel. Dan selanjutnya dektrinase akan memecah maltosa dan dekstrin menjadi glukosa, sehingga glukosa nanti dapat dimanfaatkan oleh hewan air sebagai energi. Dan untuk enzim-enzim seperti glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa ini akan terlibat dalam proses pencernaan yang akan memecah polisakarida menjadi monosakarida. Yang selanjutnya enzim seperti selubiosease akan memecah selubiose menjadi dua molekul glukosa, yang kemudian glukosa ini akan digunakan oleh sel-sel hewan untuk sebagai energi. Atau lebih singkatnya lagi, karbohidrat yang terurai menjadi glukosa akan dipecah oleh enzim-enzim dalam saluran pencernaan menjadi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik dan juga pertumbuhan hewan air itu sendiri. Dan glukosa yang tidak langsung digunakan akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan juga otot. Dan selain itu, karbohidrat juga dapat digunakan dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi. Untuk selanjutnya di sini terdapat beberapa perbedaan metabolisme karbohidrat di hewan air. Yang pertama ada krustasea. Krustasea sendiri memiliki hepatopankreas yang berperan dalam absorpsi karbohidrat. Terus krustasea ini juga dapat menggunakan glukosa dan asam lemak sebagai sumber energi. Dan krustasea juga menyimpan glikogen di dalam hepatopankreas. Dan untuk yang kedua yaitu ikan memiliki enzim pencernaan karbohidrat di dalam usus mereka. Dan ikan umumnya menggunakan glukosa ini sebagai sumber energi utama dan juga menyimpan glikogen di dalam hati dan juga otot. Untuk yang terakhir yaitu moluska. Moluska sendiri memiliki sistem pencernaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan lainnya, dan moluska dapat menggunakan glukosa dan asam amino sebagai sumber energi. Dan moluska sendiri menyimpan glikogen di dalam hepatopankreas. Selanjutnya yaitu metabolisme lemak pada hewan air. Metabolisme lemak sendiri yaitu proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk proses lemak menjadi energi atau komponen seluler dan juga molekul-molekul biologis lainnya. Lemak ialah bahan sekat yang ada di dalam jaringan subkutan dan juga daerah organ-organ tertentu. Dan asam lemak sendiri diproduksi oleh hewan di perairan, dapat dibuat tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk fisiologisnya. Dan untuk lemak hewan air sendiri terdiri atas trigliserida, fosfolipid, dan juga sterol. Lemak hewan sendiri dapat disimpan dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak di dalam tubuh mereka. Ketika dibutuhkan, lemak ini akan dipecah melalui proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Untuk metabolisme lemak sendiri atau metabolisme lipid ini terjadi di dalam hati dan juga dilakukan oleh enzim lipase yang ada pada getah pankreas dan juga getah susu. Dan pencernaan lemak sendiri terjadi di dalam usus, di dalam lambung, tidak terjadi di dalam mulut karena tidak dapat menghidrolisis lemak. Sedangkan untuk hasil pencernaan itu sendiri berupa asam lemak dan juga gliserol. Komposisi asam lemak pada hewan air yang pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh lingkungan, ada salinitas. Salinitas ini menyebabkan perubahan dalam ketersediaan makanan bagi ikan, dan hal ini secara tidak langsung mempengaruhi komposisi asam lemak pada tubuh ikan itu sendiri. Yang kedua ada suhu. Ikan di dalam perairan dengan suhu yang lebih tinggi mungkin akan memiliki akses ke sumber makanan yang kaya akan dengan asam lemak omega 3 dibandingkan dengan ikan yang hidup di dalam perairan yang lebih dingin.
Selanjutnya yaitu ada pola makan. Untuk komposisi asam lemak sendiri di dalam makanan ikan secara langsung mempengaruhi komposisi asam lemak di dalam tubuhnya. Misalnya makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 akan menghasilkan ikan dengan profil omega 3 yang tinggi juga. Ikan predator yang memakan ikan atau hewan lain yang kaya akan asam lemak omega 3 dapat memiliki profil asam lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang menjadi mangsa. Untuk yang terakhir yaitu variasi musiman. Untuk musiman sendiri, saat musim dingin ketika ketersediaan makanan bisa berkurang, ikan mungkin akan mengalami perubahan dalam asam lemak tubuhnya karena memanfaatkan cadangan lemak atau sumber energi lainnya. Selain itu, musim kawin atau reproduksi dapat mempengaruhi komposisi asam lemak karena proses reproduksi ini memerlukan sumber energi tambahan. Secara singkatnya, proses lemak pada hewan air itu ada yang pertama, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol, dan yang kedua dioksidasi di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi, dan yang terakhir itu menghasilkan energi yang berbentuk adenosin trifosfat atau ATP. Nah, selanjutnya ada perbedaan metabolisme lemak pada beberapa jenis hewan air. Yang pertama ada krustasea. Krustasea sendiri memiliki hepatopankreas yang berperan dalam absorpsi lemak. Dan yang kedua, krustasea sendiri menggunakan asam lemak dan juga protein sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, krustasea dapat menyimpan trigliserida di dalam hepatopankreas. Dan untuk ikan memiliki enzim pencernaan lemak di dalam usus mereka. Ikan juga umumnya menggunakan asam lemak sebagai sumber energi utama mereka. Dan ikan menyimpan trigliserida di dalam hati dan juga otot. Untuk yang terakhir yaitu moluska. Moluska memiliki sistem pencernaan yang lebih sederhana dibandingkan hewan lainnya. Moluska menggunakan asam lemak dan karbohidrat sebagai sumber utama energinya. Dan yang terakhir, moluska dapat menyimpan trigliserida di dalam hepatopankreas. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dan juga dampak dari metabolisme air pada hewan air. Yang pertama ada dehidrasi. Dan untuk dehidrasi sendiri ini penyebabnya ada lingkungan yang kering, stres, atau juga gangguan pada organ pengaturan cairan. Dan untuk dampaknya yaitu penurunan kesehatan dan performa ikan dan juga dapat menyebabkan resiko kematian. Yang kedua ada krisis oksigen. Di sini penyebabnya itu ada kualitas air yang buruk, overstocking, atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan ikan itu sendiri atau hewan air itu sendiri. Dan untuk dampaknya terjadinya penurunan ketersediaan oksigen di dalam air, menyebabkan stres, penurunan laju pertumbuhan, dan juga bahkan kematian. Terus yang ketiga ada gangguan hormonal. Penyebabnya kondisi lingkungan yang tidak stabil, pakan yang tidak seimbang, dan juga adanya penyakit. Dan untuk dampaknya sendiri yaitu berdampak pada gangguan pada pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi ikan. Penanganan gangguan metabolisme pada hewan air yaitu yang pertama kita dapat memastikan ketersediaan air yang cukup dalam lingkungan akuarium atau tambak. Dan yang kedua, memantau kualitas air secara berkala atau secara teratur untuk mengatur populasi ikan yang sesuai dengan kapasitas lingkungannya itu sendiri. Dan untuk yang ketiga, yaitu menyediakan lingkungan yang stabil dan memastikan memberikan pakan ikan yang seimbang dan juga berkualitas. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi kita di sini mereview jurnal. Jurnal pertama berjudul Laju Metabolisme pada Ikan Nila berdasarkan pengukuran tingkat konsumsi oksigen. Tujuan jurnal ini untuk menentukan laju metabolisme ikan nila berdasarkan pengukuran tingkat konsumsi oksigen. Metode yang digunakan yaitu pengukuran konsumsi oksigen ikan nila dan analisis data untuk menentukan tingkat metabolisme. Hasil penelitiannya di sini pada laju metabolisme ikan nila menunjukkan adanya penurunan nilai protein dan lemak setelah percobaan. Hal ini mengindikasikan bahwa protein dan lemak merupakan sumber nutrien yang cepat diubah menjadi energi oleh ikan. Pengukuran tingkat konsumsi oksigen juga menjadi metode penting dalam mengevaluasi tingkat metabolisme ikan nila, yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas biologisnya. Analisis proksimat menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan
nilai nutrisi dari ikan nila, selama percobaan metabolisme ikan tetap aktif. Hal ini disebabkan oleh proses metabolisme yang tinggi, di mana nutrien seperti protein dan lemak digunakan sebagai sumber energi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih spesifik tentang perubahan nutrisi pada ikan nila selama percobaan dan menyoroti pentingnya pemahaman tentang metabolisme ikan dalam konteks kebutuhan nutrisi dan energi. Review jurnal yang kedua yaitu pengaruh cahaya terhadap aktivitas metabolisme ikan lele dumbo pada simulasi transportasi sistem tertutup. Tujuan jurnal menentukan level protein pakan yang terbaik dalam mempengaruhi laju metabolisme konsumsi oksigen pada ikan lele dumbo atau Clarias garriepenus. Metode yang digunakan ialah analisis data, yang dimana data yang diperoleh dari pengukuran dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi oksigen pada ikan lele dumbo meningkat seiring peningkatan level protein pakan hingga mencapai pada level 40%. Namun, menurun pada level protein pakan 50%. Hal ini menunjukkan bahwa level protein pakan 40% memiliki efek yang optimal terhadap laju metabolisme pada ikan lele. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.